Baik, sekarang kita akan masuk pada responsi materi 4 pada modul 13 di praktikum integrasi. Di mana latar belakang dari modul 13 ini adalah dalam era digital yang berkembang pesat, sistem informasi telah menjadi pilar penting dalam mendukung efisiensi, produktivitas, dan daya saing organisasi di berbagai sektor industri. Penerapan sistem informasi tidak hanya berfokus pada pengelolaan data, namun juga mendukung pengambilan keputusan strategis yang didasarkan pada analisis data yang akurat. Melalui integrasi antara teknologi, proses, dan sumber daya manusia, sistem informasi dapat mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan kecepatan dan akurasi pelayanan. Namun, keberhasilan implementasi sistem informasi memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan pengguna serta proses pengembangan sistem yang terstruktur. Oleh karena itu, pemahaman terhadap komponen sistem informasi dan tahapan pengembangannya sangat penting agar organisasi mampu merespons tantangan dan perubahan secara adaptif. Dengan mendalami konsep dan studi kasus penerapan sistem informasi di industri, peserta praktikum diharapkan mampu menerapkan pengetahuan terhadap tersebut secara tepat dalam konteks organisasi nyata. Ada dua teori. Yang pertama adalah teori sistem dari Ludwig van Beertollenvij, yaitu menekankan bahwa sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama relevan dengan struktur sistem informasi dan organisasi. Siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC menjelaskan bahwa pengembangan sistem harus melalui tahapan perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan untuk menghasilkan sistem yang efektif dan berkelanjutan. Ada alat dan bahan yang dimana alatnya itu ada perangkat keras, komputer, laptop, server, dan perangkat jaringan, atau ada alat pembuatan diagram seperti software pengolah data, Excel atau Google Sheets, software pemodelan, Visio atau Lucidchart, atau bisa menggunakan Draw.io, software manajemen proyek, database manajemen sistem, software pengembangan aplikasi, dan lain sebagainya. Dan alat kolaborasinya ada aplikasi komunikasi, dan juga ada cloud storage. Untuk bahannya ini adalah dokumen dan informasi. Ada dokumen analisis, data relevan, dan literatur tentang sistem informasi industri. Kemudian ada template dan format, ada template laporan dan format dokumen. Contoh kasusnya ada studi kasus spesifik dari industri yang akan dianalisis. Kita masuk pada hasil diskusi dari analisis sistem informasi dalam industri. Yang pertama kita akan membahas tentang implementasi sistem informasi. Nah, sistem informasi adalah struktur yang terdiri dari data, perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis informasi. Ada beberapa hal. Yang pertama ada metodologi air terjun atau waterfall. Adalah model tradisional di mana pengembangan dilakukan secara linear. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum menuju ke tahap berikutnya. Kemudian ada metodologi DevOps. Adalah kolaborasi antara tim pengembangan dan operasi sehingga organisasi dapat mengotomatisasi proses pengembangan dan pengujian yang mempercepat waktu untuk merilis fitur baru. Kemudian ada metodologi spiral. Metodologi spiral menggabungkan model waterfall dan agile. Proyek dilakukan dalam beberapa tahap siklus dengan fokus pada identifikasi risiko. Setiap siklus meliputi perencanaan, analisis, desain, pengujian, dan evaluasi risiko. Kemudian ada metode agile. Metode agile mengutamakan kolaborasi tim dan respon cepat terhadap perubahan. Proyek dibagi menjadi iterasi kecil yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kemudian kita masuk kepada pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. Yang pertama adalah desain sistem. Desain sistem memetakan struktur, antarmuka, dan fitur sistem yang akan dikembangkan. Kemudian ada pengkodean atau pengujian. Tim pengembangan mulai menulis kode yang melalui pengujian ketat untuk memastikan semua fungsi beroperasi dan tidak ada bug. Kemudian ada implementasi. Sistem informasi diluncurkan dan digunakan oleh organisasi. Pemeliharaannya, fase ini termasuk pembaruan software, perbaikan bug, dan penambahan fitur baru berdasarkan feedback pengguna. Kemudian ada keamanan sistem informasi, yaitu merupakan aspek penting dari keamanan sistem informasi yang meliputi. Yang pertama ada kontrol akses. Hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem dan data gitu. Terus ada enkripsi data. Data harus dienkripsi baik saat ditransmisikan maupun saat disimpan untuk mencegah akses yang tidak sah. Kemudian ada auditing dan monitoring. Sistem harus dirancang untuk melacak dan memonitor aktivitas pengguna. Kemudian ada rencana pemulihan bencana. Organisasi harus menyiapkan rencana pemulihan bencana untuk mengatasi kehilangan data
atau kerusakan sistem. Kemudian ada cara sistem informasi mendukung inovasi, meliputi yang pertama ada analis data untuk mengambil keputusan. Dengan memanfaatkan big data dan analitik, organisasi dapat memahami tren pasar dan preferensi konsumen. Kemudian ada pengembangan layanan yang dapat disesuaikan. Sistem informasi memungkinkan organisasi untuk menawarkan layanan yang lebih personal dan disesuaikan berdasarkan data pelanggan. Kemudian ada penggunaan teknologi baru. Teknologi seperti Internet of Things, IoT, dan kecerdasan buatan atau AI semakin banyak diterapkan dalam sistem informasi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Organisasi yang memiliki sistem informasi yang efisien dan fleksibel dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar, regulasi, atau kebutuhan pelanggan. Kemudian ada masa depan sistem informasi dalam industri. Ada otomatisasi dan robotika, analitik tingkat lanjut, keamanan cyber yang lebih kuat, kolaborasi global, pengalaman pengguna yang ditingkatkan. Tren dalam sistem informasi di masa mendatang adalah yang tadi disebutkan. Kesimpulannya, sistem informasi dalam industri berperan penting dalam mendukung efisiensi operasional, pengambilan keputusan berbasis data, dan adaptasi terhadap perubahan melalui berbagai metodologi seperti waterfall, agile, DevOps, dan spiral, serta penerapan keamanan dan pemeliharaan sistem yang tepat. Organisasi dapat mengembangkan layanan yang responsif dan inovatif. Kedepannya, tren seperti otomatisasi, analitik lanjutan, keamanan cyber, dan kolaborasi global akan semakin memperkuat peran sistem informasi sebagai pilar utama transformasi digital di industri. Ada post dari modul ke-13, yaitu sistem informasi bukan sekedar alat, tapi fondasi utama dalam membentuk industri yang cepat, cerdas, dan adaptif. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kita akan langsung lanjut ke pembahasan software di modul 13. Nah, di sini kita akan menggunakan Visio buat tampilannya, buat simulasinya. Nah, jadi buat di Visio ini enaknya kalau misalkan teman-teman ketemu kasus seperti ini di sini ada satu. Ini kita kopas aja. Ini tinggal di copy paste saja teman-teman. Nah, ketemu kasus seperti ini. Misalkan ini kita mau kasih konektor dari sini ke sini konektor. Terus tiba-tiba ada lagi nih yang mau dari sini ke sini. Nah, kalau teman-teman pakai Draw.io, itu dia otomatis nggak ngebentuk sebuah jembatan gitu, sebuah lengkungan. Jadi kita harus menambahkan secara manual gitu, karena di level 1 ini dia kan nanti garisnya ada yang saling memotong. Nah, biar pembaca nggak bingung, kita harus kasih yang namanya jembatan atau yang lengkungan itu gitu, buat menandakan ternyata garis ini arahnya ke sini loh gitu. Contoh, kalau kita tarik garis dari sini ke sini yang memotong garis tengah, itu dia akan otomatis membuat sebuah jembatan kecil. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada sebuah jembatan kan. Ini adalah kelebihan dari Visio teman-teman. Jadi dia secara otomatis langsung membuat jembatan gitu apabila dia memotong sebuah garis. Beda halnya dengan Draw.io. Misal di sini teman-teman dihadapkan kembali dengan kotak yang saling berpotongan, garis yang saling berpotongan. Nah, seperti ini contohnya. Kalau teman-teman lihat, kalau misalkan kita tarik garis dari sini ke sini, dan misalkan dari kotak ini dia mau ke sana. Nah, dia nggak otomatis bentuk sebuah garis kan. Makanya kita harus memakai cara manual untuk membuat garisnya. Contohnya kita bisa menggunakan di menu, sebentar kita cari. Nah, di UML teman-teman, kita pakai yang ini untuk menyambungkan atau membuat sebuah jembatan. Misalkan seperti ini. Ini kita buat 90 derajat. Nah, teman-teman harus membuat garis misalnya yang menyambungkan satu titik ke titik lainnya.
Ini teman-teman bisa ngebuatnya pakai ini. Jadi dia harus dibuat secara manual. Kita zoom. Nah, kalau pakai Draw.io dia susahnya begini teman-teman. Kita harus membuat secara manual. Ini kita bisa geser ke atas kan. Nah, kita buat lagi. Kan ini dia nempel di sini. Terus ujungnya otomatis itu bakal nempel di sini. Nah, ini kan gak rapi ya, kita harus zoom lagi agar kita paskan dengan ujung sini. Nah, ini adalah kekurangan dari Draw.io teman-teman. Jadi dia kalau mau ngebuat jembatan ini dia harus manual gitu. Beda halnya dengan Visio, dia bisa langsung otomatis. Tapi buat pembuatan di level 1 ini nanti teman-teman akan membuatnya terlebih dahulu di APSI gitu, di praktikum APSI. Jadi dengan di praktikum integrasi mungkin teman-teman udah ada gambaran untuk membuatnya seperti apa gitu. Yang dibuat adalah DFD level 1. Nah, jadi teman-teman bebas mau menggunakan Visio atau Draw.io untuk pembuatannya itu diserahkan kembali kepada teman-teman. Mungkin sekian untuk simulasi software pada modul 13. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan masuk kepada luaran pada modul ke-13. Nah, luaran pada modul ke-13 ini dibuat menggunakan Draw.io atau menggunakan yang namanya Visio gitu. Nah, di sini ini adalah bentuk luarannya. Jadi nanti hasil dari desain yang dibuat menggunakan Visio dan Draw.io itu teman-teman download atau teman-teman unduh dan kemudian pindahkan ke dalam Excel gitu. Di sini ini adalah bentuk luaran dari modul 13 atau dari modul 13 seperti itu.